Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam acara doa pagi GPDI Budi Mulya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus. Mari sebelum kita beranjak lebih jauh dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Satukan hati. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau baik dan sungguh sangat baik Tuhan bagi kehidupan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kebaikan-Mu tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau mengasihi kami sungguh sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kembali kami mengucap syukur. Setelah Engkau bangunkan kami dari tidur kami Bapa, kami percaya Engkau masih punya rencana bagi kehidupan kami. Biarlah kami boleh berjalan di hari ini Tuhan dengan pimpinan dan tuntunan-Mu. Pagi hari ini kami akan bersatu teduh melalui firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu dan urapi seluruh hamba-hamba-Mu yang mengikuti acara ini, baik yang secara langsung maupun yang di kemudian hari mereka membuka acara ini. Terima kasih Bapa. Suci kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, biar kuasa Roh Kudus yang bekerja beracara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami akan memulai untuk membaca firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama akan membuka satu ayat, yaitu ada di Ayub 5 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh menyimak atau membuka Alkitab Bapak Ibu di rumah ya. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Nah saudara, ayat yang indah ya saudara, buat saudara dan saya pagi hari ini. Bapak Ibu, kita tahu, kita sering mendengar ya bahwa yang namanya teguran bagi beberapa orang itu sangat tidak disukai. Tapi ada sebagian orang yang bisa menerima teguran dengan baik. Bahkan bisa mengucap terima kasih. Sesungguhnya teguran dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik itu saudara, teman, atau pimpinan kepada karyawannya, atau sesama anggota keluarga. Itu tentunya punya maksud dan tujuan yang baik. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, kita punya Bapa di surga yang sangat baik dan mengasihi kita. Maka ada banyak hal Bapa kita itu menegur kita karena kita anak-anaknya. Saya yakin teguran Bapa kepada anak-anaknya pasti dilandasi oleh rasa kasih sayang Bapa kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Karena Bapa itu punya tujuan agar anak-anaknya terbebas dari bahaya, agar anak-anaknya terhindar dari petaka dan selamat dari maut ya saudara. Itu makanya Allah atau Bapa kita itu bisa melakukan teguran-teguran ya saudara. Ada ayat yang berkata dalam Ibrani 12 ayat 6 dan 7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, firman Tuhan ini juga memberikan referensi kita bahwa Allah itu bisa menghajar kita, ya, menegur kita dengan cara dihajar, dididik. Karena apa? Karena dia mengakui kita sebagai anak.
Kita ini anak-anaknya. Jadi nggak mungkin dibiarkan semau gue, seenak sendiri, yang akhirnya akan berakibat fatal, membahayakan dia, mencelakakan dia, bahkan mungkin bisa keluar dari kasihnya, karena mungkin ada orang-orang yang sudah mulai melenceng gitu ya saudara. Nah, teguran ini bisa bermacam-macam bentuknya. Ada yang sekedar diingatkan baik melalui firman Tuhan seperti pada saat-saat teduh seperti ini, atau mungkin firman dalam ibadah-ibadah raya, atau bisa melalui hal-hal yang lebih dari sekedar nasihat saudara, dari sekedar ditegur secara nasihat begitu ya saudara, tapi bisa dalam bentuk teguran yang lebih nyata, misalnya dengan namanya Tuhan sentil kita, mungkin harus mengalami suatu sakit penyakit, atau mungkin kita mengalami masalah dalam rumah tangga, mungkin kita mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam masalah ekonomi, itu bisa berasal sebagai teguran. Walaupun ada hal-hal masalah yang bukan teguran Tuhan, mungkin karena kesalahan kita ya saudara. Namun kalau saudara sadar bahwa itu sebagai teguran Tuhan, hal-hal tersebut sebagai teguran Tuhan kepada saudara ataupun saya, maka saya berharap saudara menyadari dan mengerti bahwa semua itu yang terjadi, baik itu bentuk nasihat, bentuk melalui firman Tuhan, nasihat secara langsung ya saudara, itu dilakukan untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah itu. Karena saya rasa kalau hal-hal yang baik orang gak perlu menegur ya, gak perlu menegur. Tapi kalau hal-hal yang salah tentunya itulah yang ditegur ya. Begitu. Maka dari itu mari kita sadar dan mengerti bahwa kalau ada teguran di dalam kehidupan kita itu untuk mendatangkan kebaikan. Menyadarkan kita dari kesalahan kita, mengingatkan kita mungkin kita lalai ya, menegur mungkin kita ada perbuatan-perbuatan salah atau dosa yang secara tidak disadari. Mungkin ya namanya orang berbuat dosa itu kadang-kadang dosa itu bentuknya yang enak-enak gitu ya saudara, kadang gak berasa saudara. Tapi kalau ada orang yang menyentil, ada yang menegur, mari kita menyadari bahwa itu sebetulnya sedang mengasihi kita ya. Namun kalau kita sadar sebagai teguran Tuhan, itu tadi supaya kita ini tidak jauh melenceng ya. Karena semua teguran itu punya tujuan untuk memperbaiki. Jadi kalau kita sedang mendapat teguran, mari kita jalani dengan baik, teguran itu kita responi dengan baik ya. Kalau kita memang sedang bersalah, kita mencoba untuk mulai kembali ke jalan yang benar. Kita harus rela hati untuk memperbaiki kesalahan kita. Kita harus sabar menanggung kalau itu misalnya dalam bentuk sakit, penyakit dan sebagainya. Bersabarlah, ada waktunya Tuhan akan kembalikan ya. Karena di ayat yang ke-18 dari Ayub 5, tadi kita baca ayat 17. Kalau kita baca di ayat 18 berbunyi bahwa dia yang melukai, dia juga yang membebat, dan dia yang memukul, dia juga yang akan menyembuhkan. Bapak Ibu sadar bahwa Ibrani 12 tadi dikatakan bahwa kalau kita diakui sebagai anak, maka kita dihajar. Kalau hajaran tadi, didikan tadi, teguran tadi, kita terima, siapkan hati, relakan ya saudara, untuk kita memperbaiki kesalahan kita. Kalau itu sakit, penyakit, masalah dan sebagainya, bersabarlah dan minta ampun atas kesalahan kita. Kemudian kita undang Roh Kudus, kita minta kepada Bapa supaya dia tetap meneguhkan kita. Dan karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa
Allah itu setia dan adil kalau kita mengakui kesalahan kita. Ya saudara. Dia mau terima kita saudara. Itu sebabnya kalau hari-hari ini ada di antara kita yang sedang ditegur Tuhan, sedang dihajar, sedang dididik, berikan hati yang rela, hati yang lemah lembut, hati yang siap untuk menerima. Dan bukan sekedar sampai di situ, tapi kita akan memperbaiki kesalahan kita. Kita akan meninggalkan perbuatan-perbuatan salah kita. Begitu saudara, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya biar firman Tuhan ini menjadi berkat baik bagi saudara yang mendengar maupun hamba-Mu, saya sebagai orang yang menyampaikan. Karena dalam setiap perjalanan kehidupan itu banyak hal yang kita hadapi. Kita percaya ya bahwa dunia ini banyak sekali godaannya. Dunia ini ada di dalam kuasa iblis. Maka mungkin seringkali anak-anak Tuhan ada melenceng, ada salah perbuatan dan sebagainya. Tuhan akan menegur kita karena Dia mengasihi kita. Karena Dia mengakui kita sebagai anaknya. Maka Dia akan menegur saudara dan saya. Demikian firman Tuhan ya saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Kalau Tuhan izinkan kami mendengar firman ini, saya percaya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sungguh sangat baik. Engkau mengakui kami sebagai anak dan Engkau mau menegur kami. Itu berikan kami kemampuan untuk kami bersikap merelakan teguran. Kami bersikap menerima dengan lemah lembut sehingga kami akan memperbaiki apa yang salah dalam hidup kita, apa yang tidak baik dalam hidup kita, perbuatan apa yang tidak berkenan kepadamu, sehingga kami akan boleh kembali di dalam kasih-Mu, kami akan kembali di dalam rel kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kiranya Tuhan menuntun kami di hari ini dari awal perjalanan kami. Tuhan yang menuntun langkah-langkah kami, Tuhan yang memberkati. Temukan kami dengan kebaikan demi kebaikan. Temukan kami dengan kebajikan demi kebajikan. Karena kami punya Allah yang luar biasa yang mengasihi kami sebagai anak-anak. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.